Lagi pula, Stupid bukanlah film mainstream. Bahkan hingga saat ini, masih belum jelas siapa yang pada akhirnya akan meraih kemenangan. Mereka masih harus menunggu dan melihat hasil box office untuk rilis resminya. Tapi, dengan taktik Kenzi, tidak ada seorang pun di Mandala yang merasa khawatir sama sekali tentang hasil Stupid. Karena Kenzi adalah seorang legenda. Ini juga merupakan alasan mengapa Kenzi bisa menghabiskan seumur hidup bersama Alexa. Sifat naluriah mereka terlalu mirip. Tidak peduli betapa cemasnya dunia luar, mereka akan selalu tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat, mengejutkan semua orang dengan hasil yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, setelah pra-pemutaran kedua, Alexa menerima banyak pesan dari sutradara. Dengan latar belakang dan aktingnya, bodoh sekali jika tidak mencarinya. Namun, langkah terakhir mereka masih belum tiba. WH belum diumumkan ke publik. Kenzi yakin bahwa pengumuman WH akan semakin menggemparkan masyarakat. Natalie, Gilang dan Lukas meluangkan waktu luang untuk menonton film Alexa. Meskipun mereka sudah mengira akting Alexa bagus, mereka tidak tahu kalau aktingnya akan bagus sampai sejauh ini. Natalie sangat terkejut, meskipun dia telah mengamati Alexa ketika dia sedang syuting, melihat film yang sudah selesai, masih memberinya kejutan yang cukup besar. Setelah menyelesaikan filmnya, ketiganya keluar dari teater tanpa berkata-kata. Setelah beberapa waktu, Lukas akhirnya berbalik dan bertanya pada Natalie, apakah Alexa diam-diam belajar akting? Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk belajar? Namun, aku tahu dia selalu menikmati berlatih sampai dia menguasai sesuatu. Apakah kalian tidak menyadarinya? Setiap film dan iklan yang dia bintangi, dia benar-benar tenggelam dalam dirinya sendiri. Perannya, ini yang kamu sebut hadiah dari Tuhan? Natalie mengejek Lukas. Yah, ini pertama kalinya aku menyaksikan mukjizat Tuhan. Lukas sepenuhnya yakin dengan Alexa. Dia berusaha keras. Dia bahkan bisa melafalkan setiap baris naskah. Apakah Ayu Gani sudah menonton filmnya? Saat dia kembali besok aku akan mengajaknya menontonnya, jangan khawatir. Lukas kemudian menoleh ke arah Gilang, cepat bawa istrimu pulang, dia terlalu banyak bicara. Apakah kamu mencoba memulai perkelahian? Gilang segera membela istrinya. Kalian menindasku karena istriku tidak ada di sini? Lukas tertawa karena kekalahan. Bagaimanapun, aku akhirnya tahu kenapa bos kita begitu percaya diri terhadap film Stupid. Sejujurnya, ketika mereka mengadakan tes penyaringan, aku tidak mau repot-repot pergi karena aku tidak begitu tertarik pada hal itu meskipun aku percaya pada penilaian presiden. Kalau dipikir-pikir, film ini lumayan bagus. Alexa kita akhirnya bisa memberikan tamparan pada semua orang. Ayo, kita pulang dan merayakannya. Lukas tidak tahan dengan obrolan berisik Natalie. Meskipun, kenyataannya, Ayu Gani tidak lebih baik. Sementara itu, di barisan belakang sebuah teater kecil di seberang kota, Baim bersembunyi di balik topi saat dia menonton pemutaran film Stupid bersama Adira. Tentu saja, dia diseret ke sini untuk menemaninya. Meskipun ia tidak terlalu tertarik dengan genre film ini, ia tidak dapat menyangkal bahwa akting Stephen dan Alexa cukup mengesankan. Sebagai seorang aktor, dia dengan tulus mengenali orang-orang yang serius dalam akting. Jadi dia merasa, Alexa dan Stephen berada dalam kategori yang sama dengannya. Inilah alasan mengapa dia bersedia menerima Alexa sejak awal. Dia tahu dia serius dalam memerankan sebuah karakter, dan tidak mengincar ketenaran dan kekayaan. Orang-orang seperti dia sulit didapat di industri film dan televisi. Tidak butuh waktu lama sebelum film berdurasi 2 jam itu selesai. Adira menangis terseduh-seduh sambil membuang ingus, seperti yang diduga, Alexa luar biasa dan filmnya bagus.
Orang yang kusuka akhirnya muncul di layar lebar. Apa yang kamu tangisi? Baim bertanya dengan nada kesal. Kamu akan melihat hal seperti ini lagi di masa depan. Itu benar. Adira mengeringkan air matanya dan menatap Baim. Ini membuatku semakin menantikan. WH, Alexa adalah pemeran utama wanita dan adegan yang dia mainkan lebih besar dan lebih menarik. Baim memelototinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya melibatkan Alexa. Di mata Adira, apakah hanya ada Alexa? Sekarang filmnya sudah selesai, ayo pulang. Baim, kenapa kamu tidak bekerja sama dengan Alexa lagi? Dengan begitu aku bisa melihatnya sepanjang hari. Aku tidak akan bekerja dengannya lagi seumur hidupku, gerutu Baim. Hah, saya sudah menolak semua tawaran untuk setengah tahun ke depan. Saya perlu istirahat. Baim menunggu sampai semua orang meninggalkan teater, sebelum dia berdiri dari tempat duduknya dan menuju pintu keluar. Adira dengan cepat mengikuti di belakang. Kamu tidak syuting apapun, dan tidak menghadiri acara apapun? Apakah kamu hanya akan duduk di rumah dan menggerogoti rekening bankmu? Sedikit yang dia tahu, dia bahkan tidak dibayar untuk WH. Jika dia bergantung pada akting untuk bertahan hidup, dia tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Dia tidak memproduksi banyak film dan itu selalu bergantung pada suasana hatinya. Yang terpenting, jika kamu tidak melakukan apapun, apa yang akan aku lakukan? Kamu tidak bisa mengharapkan aku bermain-main denganmu sepanjang hari, kan? Kamu benar. Baim menyilangkan tangannya dan menatap Adira, cuacanya semakin panas. Aku ingin pergi ke Kutub Utara untuk berlibur. Aku akan membawamu bersamaku, Adira. Saya suka bekerja keras, saya tidak ingin menyia-nyiakanmu sepanjang hari. Jika kamu terus menjadi malas ini, maka saya tidak ingin menjadi asistenmu lagi. Saya benci pria malas. Diskusi panas antara keduanya dengan cepat menarik perhatian orang yang lewat. Agar dirinya tidak ketahuan, Baim segera melingkarkan lengannya di leher Adira dan menyeretnya keluar dari teater. Aku akan bekerja, aku akan bekerja, aku akan bekerja. Segera setelah kita tiba di rumah, aku akan mulai memeriksa skripnya. Meskipun Adira sedang bergegas keluar dari teater, dia masih bisa tersenyum. Kamu harus memfilmkan 1 film lagi dan 1 serial televisi. Adira menguji batas kemampuannya. Kamu pasti merasa berani. Beraninya kamu membantuku mengambil keputusan? Di bawah penindasan Stupid, kru penembak setan mulai melawan. Semua aktor utama dari film tersebut menghentikan semua proyek mereka saat ini untuk berpartisipasi dalam promosi nasional dan setiap acara dipenuhi oleh penggemar. Salah satu aktor bahkan mencoba memaksa para penggemarnya untuk mendukung filmnya dengan melampiaskan penderitaan yang dialaminya karena dikategorikan sebagai aktor yang tidak memiliki kemampuan akting. Alhasil, fans mulai tidak menyukai dan memboikot Stupid. Untuk mendukung idola mereka, beberapa penggemar bahkan mengunjungi situs ulasan film profesional untuk menilai Stupid dengan poin negatif dan memberikan ulasan yang mengerikan. Tapi Kenzi tidak bereaksi terhadap semua ini. Menghadapi serangan demi serangan, dia tetap tenang dari awal hingga akhir. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Seperti inilah industri film. Jika seseorang menghalangi jalan orang lain menuju keberuntungan, mereka akan menjadi musuh dan pantas untuk dimusnahkan. Tuan, ada 2 pendatang baru dalam pemeran penembak setan yang mengklaim bahwa akting Nyonya tidak sebaik aktor dalam pemeran mereka. Gilang telah memprogram ulang otaknya untuk melaporkan semua berita yang dia lihat tentang Alexa kepada Kenzi. Berita lainnya, Kenzi tidak peduli sama sekali. Dalam industri hiburan yang terus berubah, hanya Kenzi yang tetap teguh pada posisinya. Adapun Stephen, dia sudah tergolong salah satu aktor papan atas, sehingga saingan mereka tidak berani membandingkannya. Jangan khawatir bos,
Andre telah membantah mereka dan membuat para penggemarnya menghancurkan mereka. Gilang tertawa. Siapa sangka, sebenarnya akan ada hari di mana Andre bisa melindungi Alexa. Kurasa Alexa tidak menyayanginya tanpa alasan, jawab Kenzi dengan tenang. Tetapi Tuan, kita perlu berhati-hati terhadap Taipan Real Estate itu. Dia adalah karakter yang licik, saya yakin dia punya trik lain di balik bajunya. Aku sudah mengendalikan semuanya. Katakan pada Lukas untuk mengawasi artisnya, perintah Kenzi sambil memegang naskah tebal di tangannya. Dia telah memilih naskah yang menurutnya terbaik untuk Alexa, tapi dia khawatir Alexa akan terluka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.